Berpenampilan dekil dan kotor, anak-anak jalanan ini tekun belajar bersama guru mereka yang masih muda. Inilah keseharian anak-anak jalanan di Terminal Leuwi Panjang, Bandung, Jawa Barat. Dengan segala keterbatasan, mereka tampak senang dan bahagia belajar. Anak-anak ini memang anak jalanan, mengamen, ngelem, mabok, hidup tanpa kasih sayang, dan tidur di mana saja. Anak-anak yang selama ini menjadi kaum terpinggirkan, tak ada yang peduli. Namun kehadiran wanita muda yang mendedikasikan dirinya, mendidik, mengajar, memberi perhatian, dan kasih sayang, membuat anak-anak ini secara perlahan mulai menemukan jati diri dan jalan hidup mereka. Inilah yang diperjuangkan oleh Ginanti Rinda Dewi dengan Rumah Pelangi yang dirintisnya. Berawal dari kepeduliannya terhadap anak jalanan, ketika itu Ginan masih berumur 15 tahun, kelas 1 SMA. Sehabis pulang sekolah, ia sering melihat anak yang semestinya menikmati masa-masa sekolah malah harus mengais rezeki di jalanan. Namun, mengajak belajar anak-anak jalanan tak semudah membalikan tangan. Penolakan dan ancaman kerap diterima muslimah yang akrab disapa Inan ini. Selain bahasa-bahasa kasar, secara fisik juga mereka hampir pernah menyakiti saya gitu. Saya pernah hampir ditonjok preman karena mungkin mereka kesel didatengin terus sama saya yang minta izin gitu. Ya bukan hanya itu gitu, dikejar-kejar orang gila pernah gitu. Dan itu prosesnya nggak sebentar. Perlahan, usaha Inan mengajak anak-anak jalanan mulai terwujud. Salah seorang preman yang paling berpengaruh mau menerima kehadirannya. Bahkan sang preman turut membantu mengumpulkan anak-anak untuk bergabung dan belajar bersama Rumah Pelangi. Kehadiran Rumah Pelangi memberi warna baru bagi anak-anak jalanan sekitar Leuwi Panjang. Setidaknya, anak-anak mulai akrab dengan buku dan alat tulis. Mereka bisa belajar menulis, menggambar, dan bebas berkreasi. Walau tanpa seragam, namun sedikitnya mereka bisa merasakan bagaimana bahagianya belajar. Namun merubah anak-anak jalanan bukanlah hal yang mudah. Butuh waktu dan proses dan kesabaran ekstra. Sekalipun tak jarang rasa lelah dan putus asa selalu membayangi dirinya. Manusiawi ya kalau saya pengen nyerah gitu ketika lihat kok usaha saya bertahun-tahun nggak signifikan gitu, bahkan sering banget gitu dapat hinaan, cemoohan dari orang, ngapain sih gitu di sini? Oh mereka tetap ada di jalanan, tetap ngelem, tetap mabok gitu, bahkan sampai ngobat gitu. Ada yang sampai masih ngebunuh gitu. Tapi saya selalu ngerasa saya punya tanggung jawab besar gitu. Memang sehari-hari anak-anak Rumah Pelangi tetap dengan kebiasaan lamanya. Mereka tetap mencari uang dengan cara mengamen, menghibur orang-orang di jalanan. Namun bedanya, saat ini mereka memiliki jadwal rutin untuk belajar bersama. Bahkan, mereka sangat menantikan kehadiran para pengajar Rumah Pelangi, sehingga halaman terminal selalu tampak ramai oleh kehadiran mereka. Dan apa yang bikin saya sabar? Semangatnya anak-anak gitu, karena meskipun mereka dari luar terlihat kasar, terlihat jorok dan lain sebagainya gitu, tapi mereka tuh sebenarnya nunggu kehadiran kita. Setiap saya datang pasti mereka lari, "Teh Inan," gitu. Itu yang selalu bikin saya kangen. Saya harus balik lagi ke jalanan, saya harus balik lagi ke terminal. Meskipun prosesnya nggak mudah dan perubahannya nggak signifikan. Meski prosesnya tidak sebentar, namun perubahan itu nyatanya mulai terasa. Sedikit demi sedikit, anak-anak mulai memahami beberapa hal tentang ajaran Islam. Sekarang mereka udah paham batasan antara laki-laki dan perempuan. Ketika mereka tahu, ya kok ini temennya Teh Ina nih perempuan, gak ada yang berani nyentuh. Kalau dulu masih kayak nepak-nepak gitu, megang-megang, kalau salim juga masih kena. Kalau sekarang mereka udah ngerti gitu, oh kalau salim sama perempuan itu harus kayak gini, gak boleh kena. Itu adalah hal-hal kecil yang bagi saya sangat bermakna. Mereka udah mau belajar sholat, udah mau belajar wudhu, itu luar biasa. Pada akhirnya, harapan terindah yang dimiliki setiap muslim adalah berkumpul kembali bersama orang-orang terkasih di surga kelak.
Itulah yang menjadi tujuan akhir perjuangan Inan membentuk Rumah Pelangi. Apa yang selama ini dilakukan Rumah Pelangi akhirnya diakui sebagai sebuah kebaikan oleh orang-orang yang dulunya menolak. Kini mereka merasakan tulus kasih sayang yang diberikan Rumah Pelangi. Itu kan Inan mah orangnya teh baiknya kan suka ngasih ini apa gitu, makanan, nasi, sambil ini ngajarin. Yang paling ingat itu kata Inan itu nasihat, yang ke satu jujur, yang kedua itu baik. Apa yang diperjuangkan wanita muda ini karena panggilan nurani dan kesadaran agama. Karena menyayangi anak adalah perintah agama. Karena mengabaikan mereka, Allah bisa saja mencabut sifat kasih dan sayang kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Tiada kuasa aku menolong kamu jika Allah telah mencabut sifat belas kasih dari hatimu." Hadis riwayat Bukhari. Di antara bentuk kasih sayang yang ditunjukkan Rumah Pelangi adalah dengan mengajarkan Al-Quran, mengajak anak-anak mengenal agamanya. Sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam firman-Nya, "Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 110. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi ajaran Islam. Selebihnya diserahkan pada Allah sebagai yang berkuasa memberi hidayah. Mengajak pada kebaikan adalah kewajiban yang dibebankan Allah pada manusia. Kewajibannya hanya mengajak, sementara hasilnya menjadi wewenang Allah SWT. Wallahu a'lam.